Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Baitur Rahim Villa Taman Kartini yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita di pada sababun nuzul surah Al-Hasyr, surah ke-59, ayatnya ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihimul ladzina kafaru min ahlil kitabi la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa lanuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Apakah engkau tiada memperhatikan orang-orang yang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab. Jadi orang kafir ahli kitab dianggap saudaranya apa? Orang munafik. Sesungguhnya jika kalian diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama dengan kalian. Aksi solidaritas. Kalau kalian nanti diusir dari Madinah, kita menemani kalian. Dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kalian. Dan jika kalian diperangi, pasti kami akan membantu kalian. Dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta. Ya, orang munafik dipercaya. Pada kenyataannya ya mereka enggak punya solidaritas itu, cuma ngomong aja, karena orang munafik itu main di dua kaki. Seperti yang pernah saya ceritakan, nafiqah itu artinya tikus. Tikus yang membuat dua lubang. Jadi kalau dipukul sini lari ke sini, kalau dipukul sini lari ke sini. Jadi dia cari mana yang menguntungkan, di situ dia berada. Kalau ketemu sama orang-orang Islam, ya mereka seolah-olah mereka memihak kepada kaum muslimin.
Tapi ketika ketemu sama orang-orang kafir, ya mereka seolah-olah memihak kepada orang-orang yang kafir itu. Wis pokoknya gitulah kira-kira. Ya, jadi intinya mereka itu main di dua kaki, bermuka dua. Jadi bermuka dua. Makanya saya pernah sampaikan di sini, ketika Nabi berada di Mekah, itu couplingnya jelas, mana kawan mana lawan. Jadi berhadapan dengan orang-orang kafir itu lebih mudah saat itu di mana di Mekah itu. Jelas ini kafir Quraisy, ini ahli kitab, ini jelas semua itu di Mekah itu. Karena mereka ini orang-orang yang apa adanya. Orang Mekah itu orang lembah ya, orang apa adanya. Mereka itu kalau seneng ya kelihatan, kalau benci ya kelihatan. Kalau orang Jawa Timur nyebutnya le iyo le gak. Di antara kelebihan orang Mekah itu memang menganggap bohong itu aib. Jadi di dalam tradisi orang Mekah itu dianggap bohong itu aib, kebohong. Jadi kalau ketahuan bohong itu malu mereka itu. Itu orang jahiliyah itu. Makanya Nabi di Mekah itu peta perjuangannya jelas, mana kawan mana lawan gitu. Itu jelas. Ya tadi yang seneng ya kelihatan, yang benci ya kelihatan. Jadi le iyo le gak ketok. Beda dengan di Madinah. Di Madinah itu Nabi berhadapan dengan sebagian masyarakat Madinah itu isinya adalah orang-orang yang kalau ngomong itu suka muter-muter. Kalau Al-Quran sering membahasakan dengan bahasa yang suka membolak-balikan lidah ya. Ngomongnya sering muter-muter. Sehingga kata sebagian ahli sejarah mengatakan orang itu kalau satu tradisi masyarakat di mana kalau ngomongnya sukanya muter-muter itu biasanya potensi munafiknya itu ada biasanya gitu. Berbeda ya, berputar sama berputar-putar beda ya. Kalau berputar itu langkah-langkah diplomasi itu tidak ada masalah. Ini enggak, ini memang sukanya kalau mau muter-muter. Orangnya kalau jujur kan enak kalau ditanya itu. Berapa usia? 70, berat badan 80, kan enak aja, langsung. Jadi jawabannya jelas. Ada orang itu kalau tanya kan muter-muter. Nah ini enggak jelas. Nah ini muter-muter. Makanya Nabi berhadapan dengan satu situasi di mana ada orang-orang tertentu yang antara depan dan belakangnya itu beda. Mulutnya ngomong A, hatinya ngomong B. Itu seperti itu. Nah, saya masih ingat dulu ketika awal-awal saya di Jakarta itu ada seorang kiai itu ngomong gini sama saya. Karena saya kan dari Jawa Timur kan. Kata kiai itu ngomong gini, Subhan, kalau di sini hati-hati ya katanya. Kan heterogen masyarakatnya. Di sini hati-hati heterogen masyarakatnya. Monggo. Di sini ini banyak orang-orang yang antara mulut sama hatinya itu kadang gak sama. Di depan kamu ngomong apa, di belakang kamu nanti ngomong apa. Kiai itu ngomong gitu ke saya. Karena mungkin beliau tahu saya orang Jawa Timur kan. Jawa Timur yang Surabaya ke timur gitu maksudnya. Kan daerah tapal kuda karena itu. Sana Surabaya ke timur itu yang saya rasakan ya kayak gitu itu tadi. Lek seneng ya ketok, lek gak seneng ya ketok. Jadi kalau seneng ya kelihatan, gak seneng ya kelihatan. Nah, mungkin beliau takut dikira orang sini sama dengan orang Jawa Timur. Dan memang betul ternyata ada beberapa model orang itu yang kita nggak bisa begitu. Yang kita apa adanya di depan, ternyata tidak semua orang di belakang kita seperti apa adanya di depan kita ternyata. Tidak semuanya. Walaupun kita nggak boleh suudzon ya. Cuman waspada harus. Suudzon tidak boleh, waspada harus. Ya karena masyarakatnya heterogen. Nah, Madinah itu masyarakatnya heterogen gitu. Sebagian ada yang kelakuannya kayak gitu. Nah, itu kelompoknya pimpinannya namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini kelompok yang senang ngomongnya muter-muter itu. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Aslinya Abdullah bin Ubay bin Salul ini kan tidak beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Terus datanglah orang-orang Yahudi dari ahli kitab dari kalangan Yahudi datang kepada dia, sudah kamu beriman saja sama Muhammad? Enggak bisa, aku enggak beriman kok. Kata Abdullah bin Ubay. Enggak pura-pura saja masuk Islam, tapi adakan pembusukan dari dalam. Kira-kira gitulah kalau bahasa kita sekarang. Masuk aja ke dalam, tapi nanti adakan pembusukan dari dalam.
Maka akhirnya ya dia masuk Islam itu. Main dua kaki itu sudah. Jadi kalau ketemu sama orang beriman, mereka mengatakan kami beriman, sebagaimana kalian beriman. Tapi kalau ketemu sama orang-orang kafir itu, mereka mengatakan enggak kok, kita bersama dengan kalian kok, pro sama kalian. Main dua kaki. Allahu Akbar. Itu yang terjadi. Makanya Nabi dihadapkan pada musuh yang sulit dihadapi. Orang munafik itu sulit dihadapinya. Mau dibunuh, misalnya mau diperangi itu, ya kok KTP ini Islam gitu. Jadi kalau kita teriak Allahu Akbar, dia teriak Sami Allah liman hamidah, kira-kira gitu. Repot ya. Tapi kalau gak diperangi, greget no. Sehingga puncaknya itu pernah para sahabat Nabi itu minta izin kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Kata Nabi jangan. Alasannya apa? Nanti kalau sampai terjadi Muslim membunuh tokoh munafik ini, apa kata orang kafir? Muslimin membunuh sesama Muslimnya, Muhammad membunuh kaum Muslimin sesama Islamnya. Tidak boleh. Kata, takut fitnah itu. Kemudian kata Nabi Aukamakal, ini Abdullah bin Ubay bin Salul temannya buahnya ini. Kalau dia dibunuh urusannya panjang nanti. Udah biar aja nanti juga mati sendiri kata Nabi. Nanti juga mati kata Nabi Aukamakal. Betul tidak lama mati. Turun itu surat Taubah 80 itu menceritakan kematian Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Malah ada kejadian ketika para sahabat izin mau membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul itu, putranya sendiri yang namanya akhirnya Nabi diberi nama Abdullah bin Abdullah berarti bin Salul berarti. Nama aslinya kalau nggak salah Khabbab nama aslinya itu. Khabbab itu bukan kebab ya, Khabbab. Itu nama setan kata Nabi. Ganti nama kamu, badil ismaka bi Abdillah. Ganti nama kamu dengan Abdullah. Apa kata Abdullah bin Ubay bin Salul ini? Dia mengatakan, ya Rasulullah, engkau tahu aku adalah anak yang sangat berbakti kepada ayahku. Kalau aku melihat ayahku dibunuh oleh orang lain, saya pasti nggak terima ya Rasulullah. Maka izinkan saya bunuh sendiri bapak saya. Saking keselnya sama bapaknya, izinkan saya bunuh sendiri bapak saya. Tapi Nabi dilarang. Sampai akhirnya yang mati, akhirnya dia mati oleh ajalnya sendiri dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Cuman memang kadang masalahnya orang kayak gini nggak mati-mati karena masalahnya itu. Sing api bolak-balik mati, sing dowablek gak mati-mati. Ya Allah. Masalahnya gitu itu. Dan kalaupun mati kadang sistemnya juga tidak ikut mati, itu masalahnya. Jadi orangnya mati tapi sistemnya sudah terlanjur terbangun monggo. Sehingga kadang walaupun tokohnya mati, ya sistemnya masih tetap jalan. Ya, karena memang beda antara orang dengan pemikirannya kan atau pergerakannya itu. Kalau bahasa kita sekarang antara organisasi dengan organisme itu beda. Ketika beberapa paham dibredel oleh pemerintah misalnya, maka mungkin organisasinya memang bubar. Tapi prinsip-prinsip pemikirannya itu nggak akan bubar itu. Kenapa? Karena organisasi sama organisme itu beda. Nah, pemikirannya itu organisme itu terus berkembang gitu. Biasanya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Dalam satu riwayat dikemukakan bahwa beberapa orang Bani Quraidah masuk Islam, tetapi di antara mereka terdapat orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu berkata kepada Bani Nadir, sekiranya kalian diusir, kami pun akan keluar bersama dengan kalian. Ayat ini Al-Hasyr ayat 11 turun berkenaan dengan peristiwa tersebut yang melukiskan sifat-sifat orang munafik yang selalu berdusta. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari As-Suddi. Ya, memang kebanyakan sumbernya orang munafik itu dari kalangan orang-orang Yahudi atau dari kalangan orang-orang yang terpengaruh oleh orang-orang Yahudi pada masa itu. Karena yang datang ke Abdullah bin Ubay bin Salul pun juga orang Yahudi. Itu seperti itu. Nah, jadi di antara ahli kitab yang lebih mudah menerima Islam itu Nasrani saat itu.
Kalau Yahudi atau dari Bani Israel yang Yahudi itu nggak langsung. Ada beberapa tapi nggak banyak. Ketika Nabi menyampaikan risalah itu yang masuk Islam itu nggak banyak. Abdullah bin Salam misalnya, nah, termasuk ini diantaranya mungkin ada beberapa dari Bani Quraidah yang akhirnya masuk Islam. Istri Nabi Sofiyah radhiyallahu anha itu dan keluarganya, sama ada Raihana atau siapa bin Zaid itu juga masuk Islam dan beberapa yang lainnya lah. Nah, jadi singkat kata singkat cerita, memang nggak banyak dari kalangan orang Yahudi yang masuk Islam saat itu. Nah, beberapa kejadian akhirnya banyak masuk Islam itu dalam sirah itu di masa Sayyidina Umar radhiyallahu an, ketika Baitul Maqdis takluk tangan kaum muslimin. Di situ mereka baru mengatakan, nah, ini baru bener ini. Dari kemarin saya tunggu-tunggu kok kekuasaan Nabi akhir zaman kok cuman Mekah Madinah. Karena di dalam Taurat itu diberitakan kekuasaannya menjangkau bumi Syam. Nah, itu baru terjadi di masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Makanya banyak akhirnya di masa Sayyidina Umar itu orang Yahudi yang masuk Islam. Beberapa betul-betul beriman memang, betul-betul beriman, seperti keluarganya Sofiyah radhiyallahu anha itu betul-betul beriman. Abdullah bin Salam itu betul-betul beriman, betul-betul. Mereka ex Yahudi tapi betul-betul beriman. Tapi ada beberapa yang tadi ini modelnya kayak orang munafik itu. Nah, munafik itu nifak, itu penyakit dalam hatinya. Nifak itu penyakit dalam hati. Jadi dia seperti sombong, sum'ah, ujub, riya dan macam-macam itu. Jadi nifak itu termasuk penyakit dalam hati. Nah, di dalam kehidupan Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat dilarang menuduh seseorang itu munafik, langsung tidak boleh. Jadi Nabi melarang para sahabat untuk menyatakan dia munafik, tidak boleh. Tapi Nabi mengingatkan kepada para sahabat akan berhati-hati kepada orang-orang yang terindikasi ada tanda-tanda munafik. Nah, itu. Jadi kalau ada tanda-tanda ini harus hati-hati kita ini. Karena ini berarti tipe orang apa? Munafik. Dan orang munafik ini puncak kemunafikan itu kufur itu sendiri. Di bawahnya dikit itu fasik. Jadi masih beriman tapi fasik. Di masa Nabi dulu yang sampai kafir itu, yang Allah nyatakan mati sampai kafir itu Abdullah bin Ubay bin Salul, sebagaimana yang Allah firmankan di surat Taubah ayat 80 itu. Nah, tapi beberapa dinyatakan bukan sampai kepada kafir, tapi sebatas pada fasik. Umumnya zaman sekarang yang kalau lihat secara kasat mata yang terindikasi punya tanda-tanda kemunafikan itu kriterianya itu masuk fasik. Karena umumnya mereka ya tetap sholat, mereka tetap bersyahadat, artinya mereka tidak mengingkari semua itu. Kalau Abdullah bin Ubay bin Salul kan memang mengingkari dia. Dan itu kita tahunya dari mana? Karena Quran yang memberitahu. Nabi itu ketika diberitahu bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul munafik, Nabi nggak langsung percaya. Nabi tabayun, ketika tabayun Abdullah bin Ubay bin Salul bohong dia kan. Nabi melepaskan hati dari mempercayai berita itu. Sampai Allah turunkan surah Al-Munafikun, di situ baru Nabi percaya. Kenapa? Karena Allah langsung yang membuka. Dan Nabi tunjukkan siapa-siapa tokoh munafik itu. Ditunjukkan kepada Nabi siapa tokoh-tokoh munafik itu, dan Nabi memberitahukannya kepada satu sahabat saja. Yang lain tidak diberitahu oleh Nabi, yaitu Hudzaifah Al-Yamani. Sahabat Nabi Hudzaifah Al-Yamani ini satu-satunya sahabat Nabi yang diberitahu oleh Nabi tentang tokoh-tokoh munafik itu siapa saja. Dan Nabi membaiat, mengambil janji, sumpah kepada Hudzaifah Al-Yamani agar jangan sampai membocorkannya kepada siapapun. Nah, sekelas Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang pasti masuk surganya itu, karena dijamin oleh Nabi di masa hidupnya SAW radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, apakah saya termasuk dalam daftar orang munafik itu menurut Nabi kita Muhammad SAW? Hudzaifah Al-Yamani enggak jawab. Apakah saya termasuk? Enggak dijawab. Apakah saya termasuk? Enggak dijawab. Akhirnya bolak-balik nanya, jangan tanya lagi ya, kamu tidak termasuk.
Tapi yang kita garis bawahi sekelas Sayyidina Umar, sahabat dekatnya Nabi kita Muhammad SAW, itu masih takut kalau dalam hati itu ada kemunafikan dalam hatinya. Allahu Akbar. Dan Sayyidina Umar nanti melihat kalau ada orang mati, kok Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu anhu enggak takziah, berarti orang munafik. Tapi kalau Hudzaifah al-Yamani datang, berarti ini bukan orang munafik. Itu seperti itu. Jadi kita tidak boleh gegabah mengatakan orang itu munafik. Tapi patut kita waspadai kalau dia itu punya tanda-tanda kemunafikan. Di antara yang Nabi sampaikan adalah idza haddatsa kadzaba. Kalau ngomong ya dia suka bohong. Jadi idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Kalau janji suka ingkar. Wa idza tumina khana, dan apabila dipercaya dia khianat. Jadi kalau ngomong suka bohong, kalau janji suka ingkar, kalau dipercaya dia khianat. Maka kalau ketemu sama orang model gini, hati-hati. Karena tanda-tanda kemunafikan sudah ada pada diri orang itu. Kalau tanda di dalam diri kita sendiri, orang munafik itu cirinya sederhana aja kalau di Al-Qur'an itu. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jadi orang munafik itu juga sholat, tapi sholatnya malas. Artinya kalau di dalam hati kita ada rasa berat melaksanakan sholat atau malas mengerjakan sholat, terutama sholat 5 waktu maksud saya. Kalau sholat sunnah itu pilihan, terutama sholat 5 waktu maksudnya. Maka patut kita waspada, jangan-jangan di hati kita sudah ada penyakit nifak itu. Jangan-jangan ada bagian hati kita yang harus diopname, jangan-jangan. Itu seperti itu. Itu kalau kita ada tanda-tanda itu, yaitu apa tadi? Kalau mengerjakan sholat terutama 5 waktu kok ada rasa malas. Wa idza qamu ila sholati qamu. Walaupun Nabi menjelaskan ya konteksnya orang munafik zaman dulu itu, dia sengaja mengakhirkan waktu sholat asarnya sampai menjelang matahari tenggelam. Begitu matahari hampir tenggelam, dia berdiri segera sholat, dan sholatnya seperti burung mematok makanannya, alias tidak tumak-ninah. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Dan mereka ini la yadhkurunallaha illa qalila. Tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Mereka berzikir pada Allah juga, cuman tidak banyak berzikir, banyak lalainya lah kalau bahasa kita. Nah, kalau jenengan masih senang zikir, ya insya Allah dan semoga tidak termasuk dalam kategori orang munafik itu. Tapi kalau sudah nggak ada zikir itu, ya kayak iso ngomong lah, ngoten nggih. Pun lanjut. Ya, jadi saya ulang tadi, tanda-tanda kemunafikan itu tidak untuk kita menuduh orang, tapi lebih kepada untuk kita berhati-hati. Nah, karena Nabi dan memberitahukan bahwa ciri orang munafik itu antaranya itu tadi, kalau ngomong suka bohong, kalau janji suka ingkar, dan kalau dia diberi amanah dia khianat. Berikutnya, Masya Allah, matur Ustaz. Ini Ustaz siapa namanya nih? Qadri. Kita doakan semoga segenap harapan baiknya Ustaz Qadri segera Allah ijabah dengan mudah, dengan mulia, dengan bahagia, dengan tanpa sahabat. Amin Allahumma amin insyaallah. Sekarang sababun nuzul surah Al-Mumtahanah. Al-Mumtahanah artinya perempuan yang diuji. Ayat 1 sampai 4. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu 'aduwwi wa 'aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati
وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. Hai orang-orang yang telah beriman, janganlah kalian mengambil musuh-musuhku. Jangan kalian mengambil musuhku dan musuh kalian menjadi teman-teman setia. Aulia itu diartikan teman setia, bisa juga diartikan apa? Pemimpin. Terserah jenengan lah. Ini terjemahannya gitu ya. Disayang atau di Quran jenengan. Kalau saya pernah tanya, yang betul bagaimana? Teman setia aja enggak boleh, apalagi pemimpin ini. Menjadi teman-teman setia yang kalian sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad. Karena rasa kasih sayang, padahal sungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan mengusir kamu karena kamu beriman kepada Allah. Allah Rabbmu, Tuhan kalian maksudnya. Jika kalian benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridhaanku, janganlah kalian berbuat demikian. Kalian memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka. Karena rasa kasih sayang, aku lebih mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian nyatakan. Dan barang siapa di antara kalian yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Sudah hijrah ke Madinah, sebagian mereka masih punya kerabat di Mekah. Nah, ketika Nabi mau mengambil tindakan terkait dengan kota Mekah, ada sebagian mereka itu khawatir dengan keluarganya, jadi membocorkan rahasia rencana Nabi kita Muhammad SAW. Nah, itu yang Allah tegur, itu tidak boleh begitu itu. Jadi kita ini kalau harus memihak, maka berpihaklah kepada yang benar. Jadi jangan kemudian dengan dalih karena kita punya teman, punya keluarga, punya apa di sana, terus kita membelot kepada ketidakbenaran itu. Nah, jadi di sini pentingnya kita ini konsisten untuk berusaha istiqomah di dalam menegakkan kebenaran itu, berada di pihak yang benar itu. Nah, di sini akan menjadi tidak jelas kalau kita selalu atau sering berkata siapa yang benar dan siapa yang salah. Kita akan bisa betul-betul berada di dalam kebenaran itu jika kita konsisten pada apa yang benar dan apa yang salah. Jadi bukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Kalau bahasanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, undur maqil wala tandur maqal. Lihatlah apa yang dibicarakan, bukan siapa yang berbicara. Atau kenalilah kebenaran itu, kata beliau, sehingga kamu akan tahu siapa yang benar. Dan kenalilah kesalahan itu sehingga engkau akan tahu siapa yang salah. Maka dari sekarang kita usahakan terbiasa tidak bicara kecuali bicara kita itu bukan siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi apa yang salah dan apa yang benar. Jadi kita nggak usah fokus pada siapa, tapi fokus kepada apa. Karena di situ kita akan tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Nah, keberpihakan kita kepada yang benar menurut syariat itu adalah sebuah keharusan yang haruskan kita mengabaikan perasaan dalam tanda kutip ya, sehingga karenanya kita memihak kepada ketidakbenaran hanya karena perasaan itu. Jadi kita harus tegas kepada pilihan kita bahwa kita memilih kepada yang hak, yang benar, dan bukan kepada yang batil dalam hal ini. Walaupun di situ ada keluarga kita, kalau dalam konteks ayat ini kira-kira begitulah. Makanya dalam sirah itu diceritakan ada masa di mana Nabi itu ketika akan mengadakan pergerakan menuju ke
Mekah saat itu, menjelang Fathu Mekah, Nabi betul-betul merahasiakan rencananya bahkan dari istrinya. Saat itu dikirim mata-mata ke Madinah oleh pihak Mekah untuk memata-matai kira-kira reaksi Muhammad setelah ini apa. Begitu ada satu suku namanya suku Rifa'ah diserang oleh sekutunya Mekah pasca perjanjian Hudaybiyah karena ada pengkhianatan dari pihak Mekah saat itu. Nabi mendapat laporan dan Nabi sudah merencanakan sebuah rencana yang Nabi tidak ceritakan kepada siapapun. Sampai mata-matanya ini bingung. Memang nggak ada bocoran satupun informasi Muhammad mau gimana, mau kemana. Tidak ada. Bahkan sahabat terdekat pun tidak diberitahu. Termasuk istri beliau tidak diberitahu. Nabi pokoknya beberapa hari itu diem aja. Sampai orang menduga-duga kayaknya Nabi akan begini, akan begitu. Ternyata di luar dugaan beliau bergerak menuju ke Mekah dan terjadi Fathu Mekah itu. Jadi kadang ada hal-hal tertentu di mana yang rahasia itu bahkan kepada orang terdekat kita pun jangan diceritakan. Apalagi kalau itu berkaitan dengan kebijakan strategis, berkaitan dengan hajat orang banyak misalnya, di mana kalau itu kita ceritakan khawatir nanti ya tadi gagal itu. Nah, karena ya intinya orang boleh punya rahasia gitu sih. Allahu Akbar. Makanya kadang ada ide-ide besar itu tidak harus diceritakan terlebih dahulu kecuali sudah terlaksana. Di samping takut kena penyakit ain juga kan, kalau misalnya kita belum apa-apa udah cerita. Sehingga ada orang bilang itu di masyarakat kita, tapi ya ada orang bilang itu kalau mau nikah jangan cerita-cerita dulu, udah diem-diem aja. Nanti kalau sudah menjelang hari hanya baru sebar undangan. Karena takut beberapa kali orang kejadian begitu diberitakan kumur-kumur menjelang hari H ternyata nggak jadi. Ya sebenarnya itu kekhawatiran saja. Kekhawatiran itu tidak ada masalah sebenarnya diceritakan rencana itu, tapi untuk hal-hal tertentu tadi yang sepatutnya tidak perlu diceritakan ya jangan diceritakan. Nah, kalau berkaitan dengan walimah ya silakan saja, walaupun Anda punya rahasia juga sah-sah saja terkait dengan rencana itu. Tapi pada hari hanya tetap harus diberitakan karena ada syariat walimah itu. Itu seperti itu. Nah, segala kekhawatiran harus disusul dengan harapan-harapan. Kan kadang itu ini kadang ya. Orang itu kan pasti ada kekhawatiran, takut nggak jadi. Nah, kekhawatiran itu harus disusul dengan harapan-harapan. Semakin menguat ketakutan harus semakin menguat harapan. Udah gitu aja. Rumusnya gitu. Hadisnya riwayat At-Tirmidzi. Tidaklah bergabung dalam hati seorang hamba yang mukmin dalam keadaan yang menegakkan seperti ini, kata Nabi Aukamakol, kecuali Allah akan berikan kepadanya apa yang dia harapkan dan Allah akan selamatkan dia dari apa yang dia takutkan. Jadi milikilah terus harapan-harapan baik gitu. Itu apa Pak? Iya ayat 2-nya Pak, ayat 2-nya. Memang sebagai kacamata saya juga sebagai. Iyasqafukum nggih. Iyasqafukum yakunu lakum a'da'a wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu'i wa waddu law takfurun, itu ya. Jika mereka menangkap kalian, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagi kalian dan melepaskan tangan dan lidah mereka kepada kalian dengan menyakiti kalian, dan mereka ingin supaya kalian kembali kafir. Jadi yang di pihak beriman tulus karena sayang kepada saudaranya yang masih kafir itu. Tapi saudaranya yang kafir itu justru akan berlaku bengis kepada yang bersangkutan. Ini saat itu kejadiannya kayak gitu, sudah diberitahu masih ngeyel saja datang ke Mekah, akhirnya dihaan. Ya kalau bahasa sederhananya habis kejadiannya buruk lah kalau bahasa kita itu. Tidak seperti yang dia kira gitu. Dia tulus mencintai saudaranya, tapi saudaranya itu malah dalam hati menyimpan kebencian kepada dia, karena sesungguhnya orang-orang kafir itu menginginkan orang-orang beriman itu kembali kepada kekafirannya.
lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamah yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Karib kerabat dan anak-anak kalian sesekali tidaklah bermanfaat bagi kalian pada hari kiamat, dan akan memisahkan antara kalian dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Nah, dulur-dulurmu sing kafir iku ndak ono manfaate besok di akhirat. Justru kalau kita setia pada kebenaran, memihak kepada Nabi kita Muhammad SAW, disitulah justru akan sangat bermanfaat. Karena nanti pada hari itu tidak ada manfaat harta dan anak-anak, termasuk kekerabatan saat itu. Nah, semuanya akan bertanggung jawab masing-masing. Justru yang bermanfaat itu adalah ikatan iman, di mana kita berbuat kebaikan dengan dasar iman itu. Itu yang bermanfaat nantinya. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdahu illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai' Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Sesungguhnya telah ada suri tauladan. Ini uswah hasanah itu di Al-Qur'an cuma 2 ya. Pertama Nabi Ibrahim alaihissalam, ini ayatnya Al-Mumtahanah ayat 4. Yang kedua Nabi kita Muhammad SAW di surah Al-Ahzab ayat 21. Jadi Nabi yang Allah sebut sebagai uswah hasanah di Al-Quran itu cuma 2 itu aja. Artinya kalau kita belajar Qisasul Anbiya, yang bisa dicontoh itu cuma 2 itu saja. Yang lainnya itu kadang cuma buat pelajaran saja. Buat pelajaran saja. Jadi buat pelajaran untuk kemudian kita ambil spiritnya, nah, baik untuk dilakukan ataupun ditinggalkan. Tapi yang Allah kasih stempel uswah hasanah itu 2 itu. Makanya ada ibadah kita yang sampai detik ini menapatilasi sejarah Nabi Ibrahim. Seperti apa? Khitan untuk laki-laki, haji, umroh itu, kurban itu. Nah, termasuk kalau kita bersolawat di selawat terakhir, tahiyat akhir itu kita juga menyebut Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Nah, karena beliau ini uswah hasanah yang Allah kasih stempel. Tentu bagi kita kaum muslimin setelah Nabi kita Muhammad SAW. Kalau dari urutan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW itu seperti itu. Jadi itu uswah hasanah. Makanya kalau kita belajar Qisasul Anbiya, kalau misalnya Anda pusing mempelajari semuanya, paling enggak fokus pada 2 tokoh ini, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain 2 tokoh masih kebanyakan juga, 1 tokoh lah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku kadang ya wis. Nggih. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagi kalian pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia, keluarganya maksudnya, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari sekalian kekafiran kalian, dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali yang tidak patut menjadi teladan ialah perkataan Ibrahim. Ini yang Allah kecualikan. Ini enggak bisa ditiru ini. Berkata Ibrahim kepada bapaknya, sesungguhnya aku akan memohonkan ampun bagi kamu dan tiada dapat menolak sesuatu pun dari kamu siksaan Allah. Dan aku tiada dapat menolak sesuatu pun dari kamu siksaan Allah. Ibrahim berkata, ya Rabbana, hanya kepada Engkaulah kami bertawakal dan hanya kepada Engkaulah kami bertobat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Nah, jadi terakhir itu ucapan Nabi Ibrahim yang tidak bisa dibenarkan ketika beliau berjanji akan tetap mendoakan Azar. Azar ini bukan bapak kandung ya, bapak paman yang dianggap seperti bapaknya. Karena bagaimanapun juga Azar adalah orang yang memusuhi dakwahnya Nabi Ibrahim, bahkan mengusir Nabi Ibrahim AS dari rumahnya, bahkan akhirnya Nabi Ibrahim berencana hendak dibunuh dan seterusnya itu. Dan satu riwayat dikemukakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW mengutus Ali, Az-Zubair dan Al-Miqdad Ibn Al-Aswad dengan bersabda,
Pergilah kalian ke kebun Khoh. Apa yang tidak ngerti saya ini. Di sana kalian akan bertemu dengan seorang wanita yang membawa surat. Ambillah surat itu darinya dan bawalah kepadaku. Berangkatlah mereka bertiga hingga sampai ke tempat yang ditunjukkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Di sana mereka bertemu dengan seorang wanita yang naik onta. Berkatalah mereka, berikan surat itu kepada kami. Dia menjawab, saya tidak membawa surat. Mereka berkata, sekiranya engkau tidak menyerahkannya, kami akan menelanjangi engkau. Wah, saking pentingnya ini. Dengan susah payah ia pun mengeluarkan surat itu dan dari sanggul rambutnya. Kemudian mereka membawa surat itu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Setelah diperiksa ternyata surat itu dari seorang sahabat yang bernama Hatib ibn Abi Balta'ah yang ditujukan kepada orang-orang musyrikin Mekah, yang isinya memberitahukan kepada mereka beberapa perintah Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya Hatib bin Abi Balta'ah ini dipanggil oleh Rasulullah Muhammad SAW. Setelah berada di hadapan Rasulullah Muhammad SAW, beliau bertanya kepada Hatib, apakah ini wahai Hatib? Iki apa tuh Hatib? Sambil melihatkan surat. Hatib menjawab dengan ketakutan, janganlah tergesa-gesa menghukum aku ya Rasulullah. Aku mempunyai teman dari golongan Quraisy, akan tetapi aku sendiri tidak termasuk golongan mereka. Sahabat-sahabat kaum muhajirin yang ada sekarang banyak yang mempunyai kerabat yang bisa menjaga famili dan harta bendanya di Mekah, sedangkan aku sendiri tak mempunyai kerabat seperti mereka. Karenanya aku membuat budi kepada mereka supaya mereka menjaga keluargaku yang lemah dan harta bendaku. Aku berbuat demikian bukan karena kufur atau murtad dari agama dan bukan pula karena ridho atas kekufuran mereka. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, ia mengatakan yang sebenarnya, memang betul dia jujur. Ayat ini Al-Mumtahana 1:4 turun berkenaan dengan peristiwa tersebut yang melarang kaum mukminin memberikan berita kepada kaum kafir karena rasa cinta kepada mereka. Diriwayatkan oleh Asy-Syaikhain Al-Bukhari dan Muslim yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, jadi jangan hanya karena kita punya kerabat, punya teman di pihak musuh misalnya, terus dengan sengaja kita bocorkan kekuatan kaum muslimin, karena itu merupakan bagian dari pengkhianatan namanya. Orang jujur sama musuh itu kan ya khianat namanya. Bahkan diingatkan dalam ayat tadi kan, kamu aja yang sayang tulus sama mereka, mereka tidak kepada kalian. Pada beberapa ayat Allah sampaikan begitu kan, kalian tulus menyayangi mereka, tapi mereka tidak, kata Allah. Nah, bahwa nanti ini karena kita bicara dinamika sosial ya. Dan dalam sirah memang ada beberapa orang-orang yang dalam tanda kutip ya tidak beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW, tapi mereka tulus kepada Nabi kita Muhammad SAW. Seperti Abu Thalib, misalnya gitu ya. Seperti Raja Habasyah awalnya, akhirnya masuk Islam sih Raja Habasyah. Nah, seperti tukang juru gaitnya Nabi ketika ke Madinah, itu kan Nasrani itu. Nah, dia termasuk yang setia menunjukkan jalan Nabi sampai ke Madinah misalnya. Jadi bahwa ada yang begitu ada. Quran juga mengakui ada dari kalangan orang-orang ahlu kitab Yahudi atau Nasrani yang baik itu ada. Quran mengakui. Cuman Quran juga ngomong secara umum gitu loh, keadaan mereka itu gini keadaannya itu. Nah, jadi ada banyak di antara mereka yang kamu tulus mencintai mereka, tapi mereka tidak tulus kepada kamu. Itu ada yang begitu itu. Banyak yang begitu itu maksudnya. Bahwa ada yang baik ya ada, tetap kita akui. Nah, kita secara umum begini, kalau kita secara umum sebagai manusia kepada manusia yang lain kita harus baik apapun agamanya, itu prinsipnya dalam Islam. Nah, tapi kalau perihal keberpihakan tetap kepada Islam dan kaum muslimin. Kalau ada kedzaliman yang kita sikat, bukan soal keberpihakannya. Contoh gini misalnya. Ketika terjadi laporan kepada Nabi kita Muhammad SAW bahwa anak kepala suku yang beragama Islam mencuri, terus kemudian Nabi hendak memutuskan potong tangan atasnya dan kepala suku itu menegosiasi Nabi agar jangan dilakukan hal itu, Nabi marah dengan mengatakan, demi Allah, orang-orang terdahulu itu hancur karena hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas.
Kalau bahasa kita kira-kira gitu. Jadi demi Allah kaum terdahulu itu hancur gara-gara hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Demi Allah kalau Fatimah putri Muhammad mencuri, tentu Siti Fatimah radhiyallahu anha tidak mencuri ya, akan aku potong dengan tanganku sendiri. La qata'tu bi yadai. Tentu saya ini lebih kepada statement penegasan, walaupun tidak mungkin Siti Fatimah radhiyallahu anha wanita yang Allah sucikan itu lantas berbuat demikian, tidak mungkin insyaallah. Pastinya tidak mungkin sudah terjadi, pastinya tidak mungkin. Tapi itu bentuk ketegasan maksudnya itu gitu. Nah, jadi saya ulang sekali lagi bahwa kalau ada yang zalim ya tetap kita memihak kepada yang hak. Seperti kejadian di masa Amr ibn As radhiyallahu anhu ketika beliau jadi gubernur di Mesir itu. Ketika beliau mau bikin masjid yang besar, ada satu rumah yang nggak bisa dibebaskan oleh Amr bin As karena dia rumah seorang Yahudi. Maka keputusan Amr bin As mau dibuldoser rumah itu. Si Yahudi ini nggak terima. Dia menghadap kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu di Madinah. Begitu diceritakan masalahnya, kata Sayyidina Umar, ambilkan tulang itu, diambilkan tulang, digaris lurus pakai pedang, set, gitu. Sampaikan tulang ini kepada Amr bin As. Maka disampaikan oleh si Yahudi itu kepada gubernurnya. Kemeringet itu Amr bin As itu. Kata si Yahudi ini, loh Anda kok sampai ketakutan pucat gitu, ada apa nih? Kamu tahu nggak apa maksud khalifah saya tentang tulang ini? Enggak, katanya. Ini beliau seolah berkata kepada saya, ini namanya al-aqilu yakfi bil isyarah, orang yang cerdas cukup dengan isyarat. Ini seolah-olah beliau mau bilang sama saya, Amr bin As, kamu berlaku yang lurus ya. Kalau enggak kamu akan jadi tulang ini. Akhirnya enggak jadi proyek besar masjid itu karena membela si Yahudi yang terzalimi ini. Jadi ini konteksnya kalau ada yang zalim tetap yang dibela, tetap yang dizalimi yang dibela itu. Karena di Piagam Madinah itu di antara poin terakhirnya adalah wala udwana illa 'alal zalimin. Tidak ada permusuhan kecuali atas orang-orang yang zalim. Setelah poin-poin sebelumnya ada kerjasama antara Yahudi, Nasrani, Muslimin, Majusi dan macam-macam. Poin terakhirnya adalah wala udwana illa 'alal zalimin. Jadi siapapun yang zalim termasuk Muslim sikat oleh Nabi itu. Kalau zalim disikat oleh Nabi itu. Kayak zalim lah ya. Nah, tapi kalau secara umum kita dalam secara keberpihakan tetap kita memihak kepada Islam dan kaum muslimin dalam hal ini. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Baik, silahkan yang mau tanya, protes, marah. Nah, kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Monggo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Sami. Saya pernah posting di Facebook sama Facebook di Bredel, gak boleh tayang, tentang liputan di tengah-tengah negara Israel itu ada masjid yang imam masjidnya itu lulusan S3 Madinah, orang Israel sendiri. Jadi muslimin di dalamnya itu banyak juga, sebagian mereka bangsa Israel asli, sebagian memang bangsa Arab yang sudah menjadi warga negara Israel itu.
Jadi di tengah Tel Aviv itu ada masjid besar. Saya sempat posting di Facebook, enggak boleh tayang di bredel video saya. Jadi ada berita itu. Wallahu alam. Terus saya pernah nonton itu Nas Daily itu juga pernah saya nonton fenomena muslimin di negara Israel itu sendiri. Ternyata kekuatan mereka juga diperhitungkan secara politik saat terjadi pemilu di sana itu ternyata. Nah, jadi terlepas dari itu, tentu kalau seandainya panjenengan tinggal di negeri di mana muslim minoritas misalnya ngoten nggih. Mayoritas adalah orang di luar Islam, ya tentu keadaan itu tidak akan berlaku sebagaimana kalau kita di tengah-tengah masyarakat yang memang muslim mayoritas, di mana kemudian muslim misalnya punya kekuatan politik yang cukup. Maka kita belajar dari ketika Nabi di Madinah sama di Mekah deh. Ketika Nabi berada di Mekah, kita tahu sabarnya Nabi, sabar totalitas tanpa perlawanan, betul-betul beliau itu sabar sesabar-sabarnya, tanpa perlawanan sama sekali. Kenapa? Karena beliau saat itu lemah, kondisinya lemah. Beda dengan di Madinah, ketika beliau dengan izin Allah punya kekuatan politik, punya kekuatan militer, punya kekuatan ekonomi, begitu disakiti sabarnya melawan. Ketika di Mekah sabarnya tanpa perlawanan, 13 tahun tanpa perlawanan. Kalau kita baca sirah ya, Nabi boleh kata hampir tidak pernah melawan, bahkan tidak pernah melawan. Di samping memang belum ada perintah jihad memang. Nah, tapi di Mekah ketika Nabi sudah punya kekuasaan, kekuatan ekonomi, militer dan macam-macam, Nabi sabarnya melawan. Nah, jadi ya kekuatan itu penting dalam hal ini. Secara sunatullah Pak ya, kekuatan penting. Makanya kita jangan kalah cepat mengenai fenomena di mana muslim mayoritas kok kemudian atau banyak musliminya tapi kok dikuasai oleh orang di luar Islam misalnya, biasanya wallahu a'lam ya, apa masih ada apa enggak paham di sana itu tentang ya tidak bolehnya demokrasi misalnya. Menganggap orang yang andil dalam pemilihan umum itu batal syahadatnya misalnya. Sehingga kemudian mereka tidak ikut andil dalam memberikan suara untuk pemimpin yang baik menurut mereka. Dan akhirnya apa terjadi ya? Akhirnya jangan salah kalau kemudian ateis yang berkuasa, kemudian orang di luar Islam tadi yang berkuasa, karena musliminnya punya paham itu. Makanya paham ini kan patut kita waspadai dalam konteks kekinian, bukan apa-apa. Karena pada banyak hal ternyata justru ini melemahkan kaum muslimin. Ini kritiknya aja ya. Ya bahwa nanti ada perdebatan oke lah silakan. Tapi saya kira masing-masing punya ijtihadnya sendiri-sendiri. Memang faktanya di mana muslimin aktif mengambil andil di dalam berpolitik misalnya, ya di situ alhamdulillah masya Allah muslimin juga punya kekuatan kan. Tapi ketika itu tidak terjadi ya kita tahu sendiri bagaimana nasib kaum muslimin di negeri-negeri di mana mereka terlemahkan dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Matur nggih? Ini Pak. Nggih, Pak. Bahwa dalam Islam status orang tua yang kafir itu kan tetap harus dihormati. Nggih. Dalam suatu hukuman musuh di dunia Pak. Betul. Sehingga ketika Rasulullah mau minta izin membunuh Ubay bin Salul, Rasulullah tidak mencegah. Tapi dalam kasus perang Badar itu ada sahabat yang membunuh orang tuanya. Dalam perang Badar itu apa itu kena terdesak atau bagaimana? Baik. Kalau di perang Badar itu konteksnya kafir muslim, Mbak. Kalau Abdullah bin Ubay bin Salul itu konteksnya muslim munafik dan tidak dalam kondisi perang. Dalam kondisi tidak perang. Kalau dalam kondisi perang pilihannya cuma dua Pak. Kalau kita nggak membunuh ya kita dibunuh. Ya walaupun orang tua. Nah, jadi beda bab kasusnya. Saya kira itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ini tentang minta ampun kepada orang kafir, tentang istighfar. Itu kan mirip. Kalau Rasulullah itu kan minta ampun kepada Abu Thalib ya. Mintakan ampun kepada Allah, kemudian Nabi Ibrahim minta ampun kepada Allah untuk ajar, ada kemiripan ini. Kalau Rasulullah langsung ditegur. Jadi masalah hidayah itu memang mutlak kehendak Allah saja. Padahal Abu Talib kan berjuang untuk Rasulullah.
Ya. Memang kalau kita bicara tentang kasus ini, betul kata Allah dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Nabi, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang kau cintai, tapi Allah berkuasa memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Jadi memang hidayah itu murni hak prerogatifnya Allah. Jadi orang yang dalam tanda kutip ya, orang yang tidak dikehendaki mendapatkan hidayah, walaupun dia maaf misalnya baik seperti Abu Thalib, ya tetap saja tidak akan bisa menerima kebenaran itu. Nah, sebagaimana Abu Jahal yang aslinya mengakui kan kebenaran Nabi kita Muhammad SAW, tapi dia tidak mau beriman. Kalau dalam sirah, jangan pernah baca mungkin Abu Jahal ketika berangkat ke perang Badar ditanya oleh temannya, kamu ke Muhammad itu gimana sih sebenarnya? Ya percaya sebenarnya, cuma saya percaya dia itu Nabi gitu maksudnya, cuma saya nggak mau beriman. Dia bilang gitu. Nah, makanya Abu Jahal itu kalau ketemu sama Nabi kita Muhammad SAW, wajahnya ditutup pakai sorban. Ditanya oleh temannya, kenapa kamu kalau ketemu dengan Muhammad selalu ditutup pakai sorban wajah kamu? Kata Abu Jahal, kalau aku melihat Muhammad, aku akan jatuh cinta kepada Muhammad. Nah, termasuk Abu Lahab. Abu Lahab itu asli cinta banget kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itu besan dua putri Nabi itu dinikahi oleh putranya Abu Lahab. Besan itu. Tetangga cer, paman cer, tetangga cer, besan dua itu. Tapi ya kalau memang dasarnya ingkar, ya ingkar aja. Ya, jadi memang itu, makanya gini, kalau kita baca surah Fatir ayat 32, kita menerima kebenaran Al-Quran itu, berarti kita menjadi muslim, itu pilihan Allah sebenarnya. Bukan karena kita, bukan, karena Allah. Wa awrasnal kitab alladziina istafaina min ibadina itu. Jadi Al-Quran itu memang kami wariskan, kata Allah, kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Jadi panjenengan saya, kita ini bersyukurlah pada Allah, kita ini dipilih oleh Allah Pak untuk beriman ini. Dipilih ini Pak. Terus jangan berkata begini misalnya, kalau itu kasihan dong Ustaz orang yang nggak dipilih. Jawabannya betul, kasihan. Kita harus kasihan Pak kepada teman-teman kita, saudara kita yang tidak dipilih oleh Allah. Kita harus kasihan. Karena kasihan maka doakan Pak, semoga dia diberi hidayah oleh Allah. Ajak masuk Islam dengan sikap kita, nggak harus ngomong. Tunjukkan bahwa Islam itu santun, jujur, adil, berani bertanggung jawab. Tunjukkan akhlak Islam kita. Saya pernah tanya orang soalnya, Ustadz, apakah kita harus mengajak orang duluan Islam untuk masuk Islam? Saya jawab harus, saya bilang gitu. Walaupun harus di sini pengertiannya bukan harus dengan ayo masuk Islam, nggak harus gitu. Tunjukkan akhlak Islam kita, semoga mereka tertarik untuk masuk Islam. Saya pernah cerita di sini begini, ada kawan saya, ada jamaah saya itu tugas ikut suaminya ke Singapura. Kita tahu Singapura banyak yang non muslim lah di situ, di komunitas dia maksudnya. Banyak non muslimnya. Nah, dia menunjukkan akhlak Islamnya. Apa kata temannya? Ternyata orang Islam yang baik kayak kamu itu ada ya, katanya. Loh, berarti selama ini bagaimana anggapan mereka tentang kaum muslimin? Kata jamaah saya cerita gitu. Jadi temannya ngomong ke dia itu, ternyata orang Islam yang baik kayak kamu itu ada ya. Ya, berarti selama ini apa anggapan mereka tentang kaum muslimin berarti? Apa yang dimasukkan ke dalam pikiran mereka oleh tokoh-tokoh mereka tentang Islam dan kaum muslimin? Ya, jadi ini pertanyaannya. Makanya kita harus dakwah diantaranya melalui al-akhlaq al-karimah. Makanya kan dulu program utama Nabi bersama dengan tauhid itu akhlak yang mulia. Malah sebenarnya kalau kita cermati sebelum tauhid akhlak yang mulia dulu. Karena yang Nabi bekalkan kepada Nabi pertama kan akhlak yang mulia dalam bentuk kejujuran, kesantunan, kedermawanan. Terus baru setelah di SK jadi Nabi dan Rasul baru dakwah tauhid. Maka dakwah tauhid dan akhlak karimah itu satu kesatuan sebenarnya. Kan banyak orang hari ini bicara tauhid, betul, salah? Enggak salah, bener. Cuman tolong dicermati bahwa tauhid itu harus disertai dengan al-akhlak al-karimah, budi pekerti yang baik sekaligus satu kesatuan. Karena memang harusnya buah tauhid yang benar itu akhlak yang mulia harusnya. Buah dari tauhid yang benar itu adalah akhlak yang mulia, harusnya begitu, harusnya. Nah, kok ada orang kok maaf katanya belajar tauhid tapi kok kelakuannya kayak gitu. Nah, ini yang pertanyaan besarnya gitu. Makanya saya ingat betul itu ada kawan saya yang cerita menjelang wafatnya Syekh Albani rahimahullah itu, salah seorang ustadz sowan kepada beliau mengatakan, saya baru sadar sekarang bahwa persoalan umat ini tidak hanya masalah tauhid tapi juga masalah akhlak karimah. Itu kata Syekh Albani rahimahullah.
Saya kira itu, wallahu alam bisawab. Ada lagi? Cukup? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil